Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pembelajaran pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan serta kemudahan dalam belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Setelah kemarin kita belajar mengenai aturan-aturan dasar, sekarang kita akan memulai belajar mengenai software untuk membuat dan mendesain dari produk kita, yaitu Autodesk Inventor. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan fungsi perintah dari Autodesk Inventor. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan fungsi perintah dalam software Autodesk Inventor untuk membuat dan memodifikasi gambar Autodesk Inventor. Kemudian, menguraikan penggunaan perintah dalam software Autodesk Inventor serta mengemukakan fungsi perintah dalam software Autodesk Inventor. Autodesk Inventor merupakan program yang dirancang khusus untuk keperluan bidang teknik seperti desain produk, desain mesin, desain mold, desain konstruksi, serta keperluan teknik lainnya. Autodesk Inventor adalah program pemodelan solid berbasis fitur parametrik, yang artinya semua objek dan hubungan antar geometri dapat dimodifikasi kembali meski geometrinya sudah jadi, tanpa perlu mengulanginya lagi dari awal. Ini merupakan kelebihan dari Autodesk Inventor, di mana saat kita membuat sebuah benda dan kita ingin menambahkan bentuk lain dalam benda tersebut, maka kita tinggal membuat sketch dalam permukaan yang ingin kita tambahkan geometrinya. Lalu, Autodesk Inventor juga merupakan simulasi pergerakan dari produk yang akan kita desain serta mempunyai alat untuk menganalisis kekuatan. Jadi Autodesk Inventor ini juga dapat memberikan hasil analisis seberapa kuat desain yang kita buat. Lalu software ini cukup mudah digunakan dan dapat membantu kita untuk mengurangi kesalahan dalam membuat desain. Software ini bisa kita download di webnya langsung di www.autodesk.com. Untuk lebih lanjutnya saya lampirkan tutorial cara melanjutkannya di grup kita. Dalam Autodesk Inventor ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Masing-masing template mempunyai kegunaan dan fungsinya sesuai pekerjaan yang kita inginkan. Contohnya sheet metal. Sheet metal ini kita gunakan apabila kita ingin membuat desain plat, kita ingin menekuknya, itu bisa dengan menggunakan template dari sheet metal. Kemudian ada standar DWG. Standar DWG ini kita gunakan untuk membuat drawing atau gambar kerja. Lalu ada standar IAM. Ini merupakan template yang kita gunakan untuk assembly dari part yang sudah kita buat. Jadi misal kita menggunakan atau membuat beberapa part, itu kita bisa menjadikan satu menjadi sebuah mesin. Lalu ada standar IDW. Ini merupakan template yang digunakan untuk menggambar gambar kerja juga. Lalu ada standar IPN. Ini merupakan template yang kita gunakan untuk membuat video presentasi maupun untuk memecah gambar assembly yang sudah kita buat. Lalu ada standar IPT. Ini merupakan template yang digunakan untuk membuat part dari gambar yang ingin kita desain. Lalu ada Weldman IM. Ini merupakan template yang khusus digunakan apabila kita ingin menambahkan pengerjaan pengelasan. Ini merupakan tampilan awal dari Autodesk Inventor saat kita pertama kali membukanya. Bisa dilihat ada berbagai jenis. Nah, untuk memilih template, kita tinggal klik New atau Ctrl N.
kemudian pilih templates, kemudian biasanya template yang digunakan itu adalah metrik. Nah, ini ada berbagai macam pilihan, mulai dari sheet metal, standar, mold, maupun standar IPN. Nah, biasanya yang digunakan itu dalam ukuran mm. Ini kan ada din ini dalam satuan inci. Jadi misal kita pilih standar mm atau nah, ini merupakan tampilan awal dari standar IPT. Setelah kita membuka lembar kerja, maka tampilan awal yang akan kita dapatkan adalah seperti berikut. Ini merupakan toolbar dari Autodesk Inventor, di mana pada huruf A itu merupakan browser bar yang berisi langkah-langkah kerja. Misalnya kita membuat objek dengan extrude dan revolve dan kita menamainya balok, maka dalam browser bar akan tertuliskan balok. Semua yang tercatat di browser bar ini dapat kita edit ulang sesuai keinginan kita. Lalu untuk huruf B itu merupakan menu bar yang berisi setiap panel bar. Nah, panel bar itu apa? Bisa dilihat dalam huruf C, itu merupakan panel bar yang berisi perintah khusus untuk menunjang proses yang sedang berlangsung. Misal, kita membuat gambar template dengan sheet metal IPT. Maka, pada panel bar secara otomatis akan muncul perintah khusus untuk sheet metal. Untuk kelebihan dari Autodesk Inventor ini lagi, jika kita memilih sheet metal dan kita ingin menggunakan standar IPT, maka kita tinggal mengkonvertnya saja, dan itu juga bisa dilakukan sebaliknya. Lalu untuk Autodesk Standard Toolbar yang poin D itu berisi sistem navigasi untuk menunjang proses yang sedang berlangsung. Nah, ini merupakan sistem navigasi dalam toolbar Autodesk Inventor. Bisa kita lihat pada gambar A, itu merupakan zoom yang berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil gambar tampilan benda kerja sesuai keinginan kita. Lalu untuk yang huruf B itu merupakan pen yang fungsinya untuk menggeser tampilan dari benda kerja. Kita bisa menggesernya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah sesuai keinginan kita. Lalu untuk huruf C itu merupakan view face, fungsinya untuk memperbesar tampilan dengan referensi face atau bidang kerja kalian. Lalu untuk kemudian yang gambar D itu merupakan free orbit yang fungsinya untuk memutar objek pada bidang kerja. Jadi kita bisa memutarnya secara 360 derajat. Lalu untuk gambar E itu merupakan view cube. Fungsinya untuk memutar objek berdasarkan arah yang telah ditentukan seperti front, top, left, dan lain-lain. Kita juga bisa membuat pandangan langsung, misal pandangan isometrik dengan view cube. Lalu untuk yang huruf F itu merupakan full navigation wheel. Fungsinya untuk melakukan kombinasi perintah navigasi seperti zoom, orbit, pen, dan lain-lain. Jika kita mengekliknya, maka gambar A, B, C, D akan menghilang dan akan menjadi satu pada full navigation wheel. Ini merupakan tombol shortcut yang ada dan bisa digunakan dalam Autodesk Inventor. Untuk tombol F1 itu dapat menampilkan bantuan help sesuai dengan perintah atau dialog box yang sedang aktif. Lalu F2 itu untuk melakukan pen menggeser model tampilan. Lalu F3 itu adalah zoom in dan zoom out. Lalu F4 itu kita bisa melakukan rotate pada tampilan model dengan bantuan klik geser dari kiri mouse.
F5 kita bisa kembali ke tampilan model sebelumnya. Kemudian F6 kita kembali ke tampilan isometrik. Lalu kita juga bisa menekan huruf. Yang pertama huruf B itu kita gunakan untuk menambah balon pada drawing. Lalu ada C itu untuk menambah constraint pada assembly, atau bisa juga perintah untuk membuat sebuah lingkaran ketika kita berada di mode sketch 2D. Lalu untuk huruf D itu kita menambahkan dimensi pada sketch maupun pada drawing. Kemudian ada lagi DO, itu merupakan tombol untuk menambah dimensi ordinat pada drawing. Dan seterusnya itu bisa dilihat, ini merupakan tombol yang berfungsi untuk memudahkan kita dalam penggunaan Autodesk Inventor. Itu tadi materi kita pada pagi hari ini. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga jarak. Sekian dan terima kasih.